Bab 1599. Dewa Pelindung Rahasia Neslandia. 3000 Master. Di antara mereka ada 3 Master Mahatinggi, 14 Master Semi Mahatinggi. Sisanya adalah Master tingkat Mahaguru. Pasukan yang benar-benar mengerikan. Jika dikerahkan, Neslandia dan prajurit Fradron mungkin akan ketakutan setengah mati. Di pasukan ini, ada 50 Master yang lebih kuat atau setingkat Ulrich Grimm. Jika ini terjadi sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan. 50 Ulrich Grimm muncul bersama. Bencana dari bencana. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Orang yang lebih kuat telah muncul. Ulrich Grimm bukan apa-apa. Ayo, Nathan menyerang ke arah kerumunan musuh. Bertarung dengan 3000 orang. Pertempuran ini berlangsung sampai langit gelap. Mengubah sebidang tanah bersih menjadi api neraka. Darah berceceran. Jeritan kesakitan. Suara tulang yang patah. Angin yang menderu. Titik-titik-titik. Semua jenis suara menyatu menciptakan simfoni kematian. Setelah beberapa saat, hanya ada satu orang yang berdiri. Dan itu adalah Nathan Clark. Semua orang tergeletak di tanah tidak bergerak. Terutama tubuh Gawon Taugesturk yang sudah kaku. Tapi matanya melotot seperti lonceng tembaga. Dia tidak rela. Sejauh ini, 3000 tentara Gawon Taugesturk telah musnah. Setelah melakukan semua ini, Nathan pergi. Ketika prajurit Fradron mengirim utusan dan menemukan tempat ini, mereka tercengang. Siapa yang melakukan ini? Mereka benar-benar musnah. Ini, semua orang hampir gila. Di mana Nathan Clark? Cepat temukan dia, lalu sebarkan berita. Segera. Berita dirilis seluruh pasukan organisasi misterius telah musnah. Termasuk 5 Master Mahatinggi dan 14 Master Semi Mahatinggi. Seluruh dunia terkejut. Neslandia sekali lagi diselimuti misteri. Begitu banyak Master Mahatinggi tewas. Apa sebenarnya yang dimiliki Neslandia? Mulai hari ini Master tingkat Mahatinggi diketahui semua orang. Rahasia perjanjian para dewa akan terungkap sedikit demi sedikit. Kota Fluetan yang terkubur jauh di pegunungan salju tebal. Apa Gawon Taugesturk sudah gila? Dia benar-benar keluar dari gunung. Apa dia mengabaikan perjanjian para dewa? Mereka baru mengetahui bahwa Gawon Taugesturk pergi membawa semua garis keturunannya. Celaka. Masalah buruk terjadi. Gawon Taugesturk dan keturunannya serta seluruh pasukan musnah. Berita terdengar. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sekarang semua sudah berakhir. Gawon Taugesturk mengabaikan dan melanggar perjanjian para dewa. Pasti mereka yang melakukannya. Suara serupa datang dari markas prajurit Fradron. Pasti mereka yang beraksi, ujar seorang petinggi. Mereka siapa? Semua orang penasaran. Dewa Pelindung Rahasia Neslandia. Semua orang terkejut. Maksudnya, orang yang Anda katakan bahwa Ulrich Grimm tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka mengambil tindakan. Ya itu betul. Ulrich Grimm jauh dari kualifikasi. Tapi sekarang Master Mahatinggi telah muncul. Mereka akan bertindak. Orang-orang ini telah memenuhi standar bagi mereka untuk bertindak. Percaya atau tidak, Nathan Clark selamat dan aman. Coba cari dia di Anhemia. Kamu pasti akan menemukannya. Karena mereka sudah beraksi. Nathan Clark pasti akan selamat. Para petinggi prajurit Fradron sangat percaya diri. Segera prajurit Fradron mengirim orang ke Anhemia. Benar saja. Mereka melihat Nathan. Sehat sentosa. Semua orang prajurit Fradron tertawa. Benar saja. Dewa Pelindung Rahasia Neslandia telah bergerak. Mereka tidak tahu yang bertindak adalah Nathan. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tuan Clark, Anda sangat beruntung. Namun Anda harus berterima kasih kepada Neslandia. Dewa Pelindung yang beraksi. Jadi kamu bisa selamat. Beberapa orang tertawa. Nathan terkejut mendengarnya. Apa kaitannya dengan orang lain? Bab 1600. Memberi kejutan untuk kalian. Nathan tidak mengambil hati dan terus menemani Nana bermain. Kematian Taugesturk hanyalah sebuah permulaan. Dia telah melanggar perjanjian para dewa. Harus membayar dengan nyawanya. Ini berarti bahwa perjanjian para dewa yang membatasi semua Master Mahatinggi telah tidak berlaku. Sekarang mereka bisa keluar. Ini juga berlaku untuk Master Mahatinggi Neslandia. Hal yang sama berlaku di seluruh dunia. Bahkan negara Waregel yang ambisius, Pulau Leste,
dan lainnya berterima kasih kepada Gawon Tau Gestur karena melanggar perjanjian para dewa. Mereka selalu ingin melanggar perjanjian para dewa, tapi tidak pernah punya keberanian. Sekarang Master Mahatinggi bisa keluar sesukanya, dengan mudah mencapai tujuan apapun yang mereka inginkan. Kegelapan yang sebenarnya akan datang. Banyak orang sedang menunggu perjanjian para dewa berakhir. Akhirnya datang juga. Mengapa tidak ada yang berani melanggar perjanjian para dewa sebelumnya? Itu karena harus menggantinya dengan pemusnahan klan. Apa itu perjanjian para dewa? Di masa lalu, ketika Master Mahatinggi merajalela, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Negara-negara besar berperang sengit untuk merebutkan wilayah dan sumber alam. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Masyarakat tidak dapat bertahan hidup. Dunia seperti api neraka. Pada saat itu, perjanjian para dewa tiba-tiba muncul. Perjanjian para dewa membatasi Master Mahatinggi dan klan yang memiliki kekuatan semuanya menghilang. Tidak diizinkan muncul di kehidupan orang biasa. Tujuan dari perjanjian para dewa sangat sederhana, yaitu membuat semua Master Mahatinggi dan yang lebih tinggi menghilang dari dunia. Dan semua jejak mereka dihapus. Seolah Master Mahatinggi tidak pernah ada. Jadi hingga saat ini, tidak ada yang tahu keberadaan Master Mahatinggi kecuali rahasia atau level tertinggi negara. Sama sekali tidak ada teori tentang mereka. Akibat dari pelanggaran perjanjian para dewa sangat sederhana kematian. Begitu perjanjian para dewa keluar, tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Juga tidak tahu apa dapat dipercaya. Ada banyak Master Mahatinggi yang menolak dan tetap berbuat sebebasnya. Perjanjian para dewa sama sekali tidak dianggap. Bahkan mengancam akan membunuh pembuat perjanjian para dewa. Tapi dalam 3 hari berikutnya, Master Mahatinggi yang menolak semuanya mati secara tragis. Total mati ratusan ribu orang. Entah itu Master Mahatinggi yang tidak terima, atau orang-orang terkait. Dilihat dari lukanya, mereka semua langsung terbunuh dalam satu pukulan. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Seketika, seluruh dunia menjadi panik. Saat itu, semua orang mengerti bahwa mereka tidak mampu menyinggung keberadaan perjanjian para dewa. Hanya ada satu akibat melanggar perjanjian para dewa, kematian yang tragis. Semua orang menjadi takut. Semua Master Mahatinggi menghilang. Orang-orang takut akan kematian. Terutama Master Mahatinggi. Mereka semua mematuhi perjanjian para dewa tanpa syarat. Satu-satunya cara untuk melanggar perjanjian para dewa adalah dengan membayarnya dengan nyawa sendiri. Tetapi semua orang di tingkat Mahatinggi sangat menyayangi nyawa mereka. Mereka tidak mau mengambil langkah ini. Gawon Tau Gestur telah mengambil langkah ini. Master Mahatinggi seluruh dunia bersorak. Karena Gawon Tau Gestur, mereka bisa bebas. Semua orang mengira Gawon Tau Gestur dibunuh oleh pembuat perjanjian para dewa. Mereka tidak tahu pelakunya adalah Nathan Clark. Sepertinya keberadaan perjanjian para dewa juga sangat aneh. Mengapa Gawon Tau Gestur dan yang lain tewas? Seluruh dunia mulai panik, terutama prajurit Fradron. Selalu merasa mereka melakukannya tidak cukup baik. Terutama kegagalan program Freynok. Mereka secara khusus menemui Nathan untuk meminta maaf. Mulai sekarang, Neslandia dan prajurit Fradron akan mempercayai Nathan tanpa syarat. Ini adalah sikap mereka untuk mengakui kesalahan. Nathan tersenyum. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah kejutan. Bersambung.